ngomong sepak bola tentunya lebih menarik kalau kita berbicara dengan yang tahu sepak bola. Nah, kali ini kita 10 TV kembali, gue Tinugro akan berbicara dengan seorang sosok yang mungkin lu kalian pada sering lihat tapi bukan di area sepak bola. Nah, areanya adalah area musisi. Nah, adalah Pace. Pace, apa kabar Pace? Baik. Ya, dan kali ini dalam komentator dadakan. Ya, ini komentator dadakan. Kenapa gue bilang komentator dadakan? Karena gue sering lihat lu di kafe. Gue sering lihat lu nyanyi, Pace. Ya. Nah, kali ini gue akan kolaborasi nih. Presenter olahraga dengan penyanyi. Nah, keren kan? Nah, biar subscribernya banyak ini nih. Jutaan langsung. Ya, Pace. Nih, ngapain aja pandemi ini, Pace? Ini nggak ada nyanyi, nggak ada show. Ngapain aja lo kegiatannya? Di rumah sih, mostly di rumah. Di rumah, tapi terus daripada itu kemarin lihat beberapa temen sampai turun ke jalan kan. Ya. Musisi-musisi lah, Pak. Sorry, Perwakilan dari Pace ini namanya musisi. Alfred Ayal. Gue belum ngenalin namanya nih. Halo. Alfred Ayal namanya ya. Dipanggilannya Pace. Ya. Ya. Iya, jadi lihat teman-teman, ya semua pasti kena dampak. Terutama kami musisi kena banget gitu. Kita nggak boleh bekerja seperti biasa, main di kafe live yang biasanya seminggu bisa 4-5 hari kita continue main di kafe. Seminggu 4 hari. Berarti nggak ada libur ya? Iya ada. Gua kenceng dong. Ada libur ada. Jadi kita teman-teman musisi yang main di kafe semuanya dipaksa libur karena kafenya tutup. Terus protokol PSBB dan segala macam, akhirnya kita dipaksa untuk ya nggak bisa bekerja akhirnya. Dan efeknya macam-macam, ada yang stres di rumah, ada yang ya macam-macam lah. Tapi saya dan beberapa teman kebetulan berpikir nyari apa yang bisa kita kerjain ya, daripada cuman protes di jalan yang pasti ada pro ada yang kontra ya kan, ada yang suka dan ada yang tidak suka karena anggapnya mikirin kok cuman musisi doang. Tapi ya itu pendapat orang nggak masalah sih. Kalau saya lebih mikir ke teman-teman, ya udah ya sesama teman-teman musisi yang dekat kita usaha apalah yang bisa jadi peluang buat ada pemasukan. Kalau kita diem doang terus cuma protes nunggu apa ini dari pemerintah atau Pemda atau apa, jangan tergantung sama orang. Ya, harus lebih kreatif. Itu. Dan kita sekarang ini ada di Vivacious Bintaro. Di mana di sini Pace atau Alfred Ayal bikin usaha ya, namanya Ayam Serundeng Mace. Ya, ini dia nih. Ayam Serundeng Mace ya sini ya. Ini bukan ayamnya. Oh, ini bukan ayamnya. Ini maksudnya tulisannya tulisannya. Iya, nanti makannya kita syuting dulu baru makan. Iya. Ya, terus kita ngomongin bola. Nah, banyak yang nggak tahu kalau Pace itu pernah main bola ternyata. Dulu. Nah, sejauh mana sih suka main bola atau memang pernah terjebur kenapa nggak main bola diseriusin? Diseriusin, kepengen sebetulnya. Pernah main profesional kan? Dibilang profesional sih nggak sampai di level itulah. Ya. Kalau junior sih maksudnya di klub yang saya masuk pernah. Saya mulai main bola itu kelas 5 SD. Tahun 85 lah kalau. Belum lahir gue 85. 85 itu saya di Surabaya kan. Saya lahir dan besar di Surabaya. Waktu itu kelas 5 SD saya pertama kali masuk itu Putra Gelora. Nggak tahu klubnya masih ada. Putra Gelora Dewata ya? No. Putra Gelora Surabaya sekarang. Akhirnya ya. Putra Gelora Surabaya. Kalau nggak salah itu udah masuk di bawahnya Persebaya mungkin. Iya. Nah, itu kelas 5 SD saya datang sendiri ke lapangan Tambak Sari waktu itu, Gelora 10 November. Iseng-iseng sebetulnya main sepeda, terus masuk lapangan, kok lihat ada orang main bola, anak-anak main bola, iseng-iseng nyoba main. Dan akhirnya sama coachnya saya udah lupa waktu namanya siapa, dipanggil, diajak mau latihan, mau. Terus tapi nggak punya sepatu. Akhirnya minggu depannya saya datang lagi, akhirnya terus ikut daftar, akhirnya jadi anggota pemainnya Putra Gelora Surabaya. Oke. Itu tahun 85 waktu itu. Terus ya berkembang sempat akhirnya masuk, diajak sama saudara. Ya.
bukan diajak sih, maksudnya itu direkomendasi lah, karena beliau itu dia atlet dari Ambon, sekolah mungkin sekolah di Surabaya, kuliah, dan akhirnya masuknya di Niak Mitra waktu itu. Niah Mitra. Oh, Niah Mitra. Wah, sama Fandi Ahmad dong berarti ya? Ya enggak lah. Oh, enggak ya? Ketemu. Oh ya. Tapi kan kalau Niah Mitra itu kalau pecinta sepak bola taunya Fandi Ahmad. Iya benar. Zaman dulu, betul. Ya itu sempat di situlah Mitra junior. Tapi nggak lama karena. Jadi sempat di Niah Mitra di junior. Uh, Tapi setelah itu habis itu ya nyanyi? Sekolah belum. Oh, belum. Sekolah saya ikut waktu masih remaja itu saya aktif 3 olahraga. Sekarang masih remaja. Iya, tapi udah. Oke. Saya aktif 3 olahraga. Jadi sepak bola saya aktif, SMP SMA volley dan bola basket, kuliah bola basket. Serius? Jadi Tiga-tiganya sepak bola, aktif. volley, bola basket. Ya, Itu 3 olahraga yang tiga- digemari ya? Dan semuanya lumayan serius lah karena Oke. masuk latihannya bener-bener gitu. Kalau di volley saya waktu itu dibawa, kebetulan paman saya itu jadi pelatih tenis meja. Oh, jadi keluarga ada yang memang Ya, atlet. kebetulan adiknya papa yang paling bungsu itu pelatih tenis meja. Terus diajak kalau dia latihan di PLN, diajakin. Pengennya waktu itu mau main tenis meja. Titipan berarti nih? Kira-kira begitulah. Kira-kira begitu. Oke. Tadinya mau main. Tapi main kalau tenis berprestasi meja. nggak apa-apa, ya Tadinya kan? mau main tenis meja, tapi terus sama om dibilang enggak, jangan, kamu postur lu nggak bagus, mendingan kamu volley. Oke. Ya Oh, udah. cukup. Pace tinggi soalnya. Lumayan lah Ya. gitu. Udah Ya. akhirnya SMP ikut di PLN. Lumayan serius, jadi seminggu tuh habis cuma buat olahraga. Oke. Gantian, baik hari ini sepak bola, besok volley, berikutnya basket, gitu terus. Oke. tiap hari. Dan seneng sih. Oke. Nah, sekarang gue ingin berbicara mengenai kecintaan Alfred Ayar mengenai Manchester United. Dia cinta banget dengan Manchester United. Bohong. Itu gosip. Itu Nah, tidak benar. gue pengen tanya, kenapa lu suka banget Manchester United? Enggak. Oh enggak. Apa yang lu suka? Gua suka timnya bagus. Oh, timnya bagus. Timnya bagus, tim besar, punya sejarah. Gue dipaksa seneng ya. Itu tidak benar. Sukanya apa? Benernya apa? You'll never walk alone. Oh, Liverpool. Liverpool. Oke, The Reds Liverpool yang juara. Selamat dulu, Pak Ce. Puas sekali dia, puas sekali. Selamat dulu, selamat. Puas sekali dia pemirsa. 30 tahun ya. Nah, oke. Sejak kapan suka Liverpool? Terus apa sebetulnya yang membuat Pak Ce suka Liverpool? Waktu itu Orang sih- tua biasanya suka Liverpool ya. Ini Oh, semuanya nih. memang. Jadi waktu itu kan papa pertama kali ngajak saya nonton bola waktu itu. Yes. TV-nya masih hitam putih. Iya loh. Kocak nih. Oh iya. Beneran, itu kan Oke. waktu itu tahun-tahun segitu 85 86 TV masih hitam putih perasaan saya. Oke. Nonton. Oh, 85 86. Oke. Nonton siaran langsung. Ya kalau nggak salah siaran langsung, dan waktu itu pertandingannya Liverpool. Oke. Saya udah lupa siapa yang main, tapi pokoknya Liverpool. Jadi Iya. oh ini Liverpool. Oke, nonton. Tapi terus akhirnya dari situ ngikutin. Oh, ternyata seru ya. Udah kan ngikutin sampai akhirnya itu tadi saya terus pengen latihan bola ke Stadion Tambak Sari sendiri, naik sepeda. Iya. Dari rumah lumayan jauh waktu itu. Untuk anak umur 11 tahun, 10 atau 11 tahun naik SD ya? sepeda dari SD, dari rumah ke Stadion Tambak Sari. Jauh itu ternyata. Oke. Jauh saya, tapi kepingin nih main sepeda, akhirnya latihan bola dan akhirnya masuk klub. Oke. Itu karena seneng pertama kali nonton Liverpool, dan terus kesini sininya ngikutin Liverpool terus. Mungkin karena nggak sempat ngeliatin yang lain ya, jadi yang ada Liverpool. Tapi di tahun itu emang Liverpool juaranya, dia the best. Di tahun First Division belum jadi Premier League, iya, emang dia memang iya. juaranya, sering juara. Manchester masih belum, masih ngasih dulu, ngasih The Reds yang satunya dulu. Oke deh. Ya gitu. Nah, siapa pemain idola waktu itu? Waktu itu yang inget John Barnes John Barnes. sama Ian Rush. Yang ras ya? Pasti Ya itu legend. dua itu. Yang lain susah-susah diinget ya, anak umur segitu kan pasti nggak terlalu. Tapi yang pasti John Barnes di tengah, Ian Rush striker.
Oke, kita compare deh. Kita sekarang langsung meloncat ke 30 tahun kemudian. Oh, Tahun 90 terakhir juara First Division, kita ngomongin komentar dadakan. Kita tes apakah dia memang menjadi satu pecinta Liverpool yang benar atau tidak, Kopites yang benar atau tidak. Nah, tahun 2020 setelah sekian lama menangis. Iya, juara. Ya, juara. Habis menangis juara dong. Jadi juara. Nah, Jurgen Klopp membangun tim ini menjadi juara. Terus ada Salah yang diambil dari AS Roma tim gue, Alisson dari tim gue, AS Roma juga diambil. Yep. Nah, apa yang Pace lihat? Tim ini jadi seperti apa? Liverpool seperti apa yang Pace lihat? kalau gaya main sih saya rasa berubah. Nggak seperti yang era 90-an ke belakang ya. Maksudnya era 90-an dulu Liverpool nggak seperti Liverpool yang sekarang. Mungkin juga formasi di lapangan juga berubah-berubah. Kan sekarang kan pakai 3 di depan. Umumnya sekarang udah 4-3-3 kan. Yeah. Dulu kan Inggris banget gitu, 4-4-2 dua. striker di depan gitu kan. Kalau sekarang lebih ya mungkin sepak bola modern nuntut seperti itu, jadi berubah gaya mainnya. Tapi Liverpool sekarang jadi lebih solid mungkin karena dari saya pribadi ngelihatnya Klopp bawa pengaruh pendekatan personal ke pemainnya luar biasa. Itu sih saya pikir, karena kalau yang saya lihat di banyak video yang saya cari, kenapa sih ini Klopp interviewnya dia, terus gimana keseharian dia kalau di tempat latihan di Melwood, atau pada saat mau bertanding atau setelah bertanding, emang dia deket sama pemain, bahkan sampai orang-orang dapur pun dia deket sekali. Jadi Good personality. iya. Dan yang saya suka dari Klopp, dia orangnya warm ya, dia suka meluk. Ya betul. Jadi semua main. itu mungkin yang bawa pengaruh besar buat pemain. Dan saya nggak ngelihat Klopp menilai pemainnya itu berdasarkan based on dia ini star atau tidak. Semua sama. Semua sama di mata dia. Jadi mungkin itu yang jadi bikin pemain-pemain di the whole timnya merasa ya udah kita sama, kita bangun tim ini ya bareng-bareng gitu. Jadi itu mungkin yang modal utamanya. Dan dia 3 tahun loh, Pace, membangun tim ini. Nah, menurut Pace, menyangka nggak sih bakal juara setelah Klopp datang dari Dortmund? Nyangka nggak sebagai pendukung Liverpool akan juara? Enggak, kepengen. Nggak nyangka? Tapi, enggak. Serius? Serius nggak nyangka. Karena kalau cuma dikasih waktu 3 tahun terus kemudian juara itu luar biasa menurut saya. Tapi awalnya nggak menyangka, nggak mengira bakal segede itu impactnya seorang Jurgen Klopp. Tapi waktu ngeliat dia di kalau nggak salah di Dortmund 7 tahun ya. Lama banget. Dortmund, itu dia sukses dan bahkan banyak pemain-pemain muda yang jadi di bawah ininya dia. Betul sekali. Jadi begitu dia pindah ke Liverpool, fansnya Liverpool, salah satunya saya pasti punya keyakinan wah ini bakalan oke nih kalau dia masuk. Tapi kalau saya pribadi nggak akan secepat ini. Ya. Gitu. 3 tahun terlalu cepat ya? Iya. Bahkan 2 tahun juara Liga Champion. Itu dia. itu sih amazed gitu. Yeah. Wow, ini orang ya the normal one kan kalau dia bilang. Yeah. Bukan the special one kalau itu punya Mourinho. Tapi ya karena orangnya humble, tapi orangnya ternyata jago strategi dan jago manajemen. Karena orang-orang yang dibawa sama dia itu orang-orang yang memang dia tahu kapasitasnya untuk membangun tim bersama dengan dia. Yang beberapa staff yang dibawa, saya lupa namanya, salah satunya ada yang staff perempuan itu orang-orang yang memang mumpuni di bidangnya, makanya ditarik sama dia untuk ikut di tim manajemennya dia membangun Liverpool yang sekarang. Gue melihat ada satu momen yang menarik ketika Liverpool menjadi juara Liga Champion. Dan itu kebetulan nonton sama gue. Habis itu besoknya lu botakin kepalanya, ya kan? Pace, apa momen terindah apa yang lu rasakan waktu itu ketika ngalahin Spurs ya? Yang ngalahin Spurs sih, kalau ngalahin United sih barulah bangga lah, ngalahin Spurs doang gitu. Sorry ya Spurs, enggak lah, gue bicara doang nih. Spurs juga bagus. Dimarahin tuh sama fansnya Spurs lu. Enggak, Spurs bagus. Bye-bye lu. Enggak. Sebetulnya mau siapapun yang dikalahin itu kan momennya spesial, juara final Liga Champions gitu kan. Betul. Yang masuk final semuanya bagus. Siapapun lawannya gitu. Itu buat saya luar biasa sih, mengulang yang tahun 2005. Sayangnya
Gerard sudah tidak ada. Ah, ini dia. Itu doang. Oke. Itu doang. Oke, kita balik dulu. Sorry, kita balik lagi. 2005 juara. Ini Gerrard. Nah, apakah memang Gerrard satu sosok yang disukai oleh Pace yang membuat semakin cinta dengan The Reds Liverpool? Sangat. Jadi setelah eranya John Barnes atau Ian Rush, mungkin ada beberapa nama yang muncul setelah itu. Tapi saya udah mulai ngikutin Gerrard tuh. Wah, ini orang luar biasa nih. Dari dia muda terus mulai dipercaya jadi kapten, bahkan seniornya dia Jamie Carragher sendiri beberapa kali masih sempat ngomong ini orang memang sebetulnya udah pantas jadi kapten, cuman karena masih kemudaan gitu kan. Dan memang luar biasa itu. Sayangnya terakhir dia kepleset itu aja yang jadi noda. Iya, dan memberikan gelar pada tim lain, ya, Chelsea. Jadi Chelsea yang dan juara. Nama anaknya pun Gerrard. Betul ya? Betul. Nama anak jadi ada nama Gerrard ya? Ada Anak nama keberapa, Gerrard. Pace? Ketiga Ya, namanya Gerrard. Gerrard Ole Gunnar Solskjaer. Bukan. Bukan. Pokoknya ada Gerrardnya deh. Oke, kita tinggalin sepak bola dulu. Ngomong dulu tentang musik lagi ya. Iya. Nih, kita koma di Gerrard dulu nih, Pace. Guys, tahukah band namanya The Rollies? Dulu kalau Gito Rollies, tahu Iya, dong. betul. Gito Rollies. Nah, ini vokalisnya adalah Alfred Ayal. Boleh dong ceritain? Yang sekarang. Ceritain dong. Bagaimana keseharian Pace sebagai seorang musisi? Kalau kita ngomongin bola terus, yang nonton juga ada yang suka musik nih. The Rollies di mata Pace seperti apa? Sambil minum ya gue ya. Boleh ya? Silakan. Enak kan? Enak. Ini ayam serundeng Pace. Bukan, ini strawberry jelly. Iya, strawberry di ayam serundeng Pace. Iya, itu maksudnya. Iya. The Rollies yang pasti satu nama legend. Ceritanya bagaimana sih bisa sampai masuk situ? Bisa dibilang kebetulan sebetulnya ya, atau ya memang mungkin Hidup itu nggak ada yang kebetulan, Pace. Sudah dirancang oleh Tuhan kali ya, dan saya bersyukur untuk itu. Jadi saya dulu ngefans banget sama Rollies loh. Awalnya ngefans? Iya, awalnya ngefans. Bahkan kalau setelah bergabung ngobrol-ngobrol sama even drummernya pun yang sekarang yang masih ada Jimmy Manopo dan Uce Tekol, pemain bassnya itu juga fansnya Rollies. Oke. Akhirnya mereka masuk. Iya, akhirnya mereka masuk kan waktu 6 tahun dibentuk tahun 67 itu. Ini kan saya dengar cerita sejarah dari mereka yang senior termasuk Om Benny Likumahu almarhum dan Om Iskandar. Mereka cerita dua orang ini belum masuk, Om Jimmy belum masuk, Om Uce belum masuk. Dibentuk 67, kalau nggak salah Om Uce bilang tuh tahun 74 kalau nggak salah mereka mulai join. Kalau nggak salah ya, Om Jimmy Manopo sama Om Uce berbarengan. Om Jimmy menggantikan almarhum Om Iwan Krisnawan, drummernya. Om Uce menggantikan Om Deddy Stansa. Pemain bass. Nah, saya mulai tahu musiknya Rollies itu sama umur kelas 6 SMP lah, kelas 6 SD atau SMP. Satu lagu dong nyanyiin lo, Pace. Satu lagu, satu bait yang orang tahu lagu tentang Rollies. Mungkin anak-anak sekarang tahu. Bimbi nama seorang gadis, sederhana tapi manis. Pergi dari kampungnya, tujuannya ke kota, ingin hidup coba-coba. Asik. Ya, itu salah satu itu lagunya. Itu Gito Rollies banget ya? Ya, bukan, lagu itu judulnya Bimbi, karangan dari Tante Titi Puspa. Ya. Dan pertama kali lagu itu diciptakan, terus yang mempopulerkan lagu itu dikasih ke timnya Rollies, The Band Rollies. Oke. Mungkin Tante Titi memberikan lagu itu buat Rollies untuk cocok. Dan yang menyanyikan sebetulnya bukan almarhum Om Gito. Bukan ya? Yang saya tahu itu yang nyanyikan suaranya Om Deli. Om Deli itu keyboardis yang main keyboard, tapi dia nyanyi juga. Jadi menurut cerita Om Benny ini yang saya ingat, Rollies itu selalu punya dua frontliner. Maksudnya yang nyanyi gitu kan. Tapi semuanya bisa nyanyi sih. Semua bisa nyanyi. Semua bisa nyanyi. Tapi yang ini dua. Om Gito dengan rambut kribonya dan gayanya yang energik di atas panggung.
Sama satu lagi Om Deli di belakang keyboard tapi Ya. suaranya melengking. Ya. Nah itu dua itu yang jadi motornya untuk nyanyi jadi vokalis di depan. Ya. Terus setelah mereka berdua pergi, apa maksudnya meninggal, dan akhirnya kan sempat vakum. Itu saya disamperin sama Om Jimmy nih. Gimana po? Iya, Om Jimmy Manopo. Waktu itu saya lagi perform main reguler di salah satu kafe di Plaza Senayan. Nah iya, gue denger, gue kalau nggak usah sebutin aja, gue tuh nonton film, gue pikir gue sama bini gue tuh lagi nontonnya kayak tape. Beneran, gue pikir tape, ternyata dia yang nyanyi, asli. Kayak bener-bener kita nyetel tape. Karena emang tape tua banget gue ya, nyetel CD. Tua banget gue nyetel Karena tape. emang sound systemnya luar biasa. Bagus. Sound systemnya luar biasa. Iya, Pace. Mungkin selama saya bermusik di Jakarta, Keren banget ya. one of the best place yang punya sound system kayak gitu. Mungkin karena suaranya bagus juga, ditawarin oleh Om Jimmy di situ. Nggak tahu juga, tapi yang pasti Om Jimmy suka lewat. Mungkin dia juga Kayak nonton, gua, persis ya. kan? Iya. Mungkin gitu juga. Jadi dia nonton lewat gitu. Nengok, akhirnya dia mampir. Saya pas lagi di panggung, saya, wih ada Om Jimmy Manopo, legend nih. Nggak taunya Nawarin job. bukan nawarin job. Jadi dia langsung nyamperin saya ke panggung. Setelah kita selesai perform, itu langsung ditanya, lu mau nggak nyanyi sama Rollies? Begitu, langsung Iya. tembak. Langsung tembak. Hah? Saya terus, Rollies Om? Iya, The Rollies, tahu kan? Tahu. Mau nggak? Mau. Itu ibarat lu didatangin Gerard ya, didatangin Steven Iya, Gerrard. ini- Ini mau nggak baju gua? Nah, ini datengin legend. Iya. Hah? Iya mau. Ya udah, besok latihan ya, terus dikasih nomor telepon dia, dikasih alamat atau segala macam, baru nextnya besoknya kita janjian untuk latihan. Tuhan Udah, itu baik ya. Langsung Tuhan gitu. itu baik. Oh iya, sangat baik. Dan lucunya begitu ketemu di keluarga besar The Rollies di tempat latihan, pemain bassnya Om Uca Tekpol itu ternyata masih keluarga sama saya, karena istrinya Om Uca Saudara, itu masih family, masih Oke. keluarga dengan saya. nggak jauh-jauh. Iya. Iya. Iya, ketemu legend. Dan akhirnya itu tahun berapa itu kalau boleh tahu? Itu 2009. 2009. 2009. Sampai sekarang ya? Ya. Berarti kalau ada Rollies masih ada kegiatan, pasti Pace. Ya. Berarti 11 tahun, almost 12 tahun ya. Oke, tapi transformasi milenial saat ini, kalau lu guys semuanya pada suka nonton di kafe di Jakarta, khususnya di Senoparty ataupun dimanapun, pasti suka nonton Pace. Nah, ini transformasi musik kekinian nih. Nah, orang mengatakan bahwa apalagi tahun lalu itu ada film Freddie Mercury atau Queen. Oke. Itu Ya. banyak mengatakan Freddie Mercury Indonesia adalah Alfred Ayal. Termasuk gue yang ngomong. Bener, karena semua orang nonton Freddie Mercury, nonton Queen, abis itu langsung ke kafe nonton lu. Iya, coba nyanyiin dong satu lagu. Nggak usah satu lagu, coba kita buktikan suaranya bener nggak? Ya Pace, yang mungkin malu gue Pace di depan subscriber gue. Kerjain nih gua. Gak dikerjain. Ini biar subscriber gue jutaan langsung. Ayo Pace mainkan. Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Thank you everybody, thank you, see you next time. Nah begitulah kira-kira ya kalau di panggung ya. Ya biasalah, di MC itu begitu Pace, kalau MC begitu. Dibully. Ya itu, bener kan, gue gak bohong kan. Dia emang kayak gitu. Nah, Freddie Mercury, apakah itu satu momen yang membuat ada satu gairah tersendiri dalam karir lo? Ketika Queen, kemudian di kafe rame. Ataukah tidak ada pengaruhnya sama sekali? Ketika lo tahun lalu tuh rame banget. Kerjaan lo tiap minggu
Mungkin 5-6 Iya, kali ya? iya. Ya itu jadi berkah sendiri sih. Ya. Jadi berkah sendiri karena saya mulai bermusik yang nyari duit itu kan awalnya dari Surabaya. Ya. Itu 93, 94. Awal manggung. Iya, Oke. 93, 94. Itu lucunya saya manggungnya yang ibaratnya yang dibayar nih itu manggungnya dengan beberapa musisi yang cukup senior tapi genre musiknya rock Rock. banget. Oke. Salah satunya adalah gitarisnya power metal Mas Power Ipung. metal. Oh Yep. my god. Oke. Jadi saya diajak Mas Ipung waktu itu, kita sempat keliling beberapa daerah, kalau nggak salah sponsornya entah Jarum entah Sampurna saya lupa. Itu sempat berapa periode itu saya manggung sama beliau. Jadi seorang gitarisnya power metal, nggak main-main. Jadi waktu itu saya rambut nggak gondrong. Oh, sempat gondrong? Oh, emang zaman dulu emang ganteng kalau gondrong. Di Jawa Timur, Surabaya. Iya. Genrenya ke situ. Terus Iya. kebetulan yang ngajak beliau. Iya. Ya udah. Kan SMA udah ngeband, kuliah ngeband juga. Udah rambut gondrong. Jadi lalu sempat Berarti genrenya awalnya memang saya bukan pop ya? Bukan. Oke. Bukan. Awalnya main musik rock dulu, lalu kemudian pindah ke diajak teman-teman main di kafe itu di Surabaya juga. Nah itu mulai top 40 gitu-gitu, mulai macam-macam lah ini, genrenya macam-macam. Sampai akhirnya kondisi kerusuhan kan waktu itu ya, 98 kerusuhan. Wah, musik nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada pertunjukan. Mungkin mirip kayak sekarang. Iya, betul. Ini lebih parah sih. Oh iya, Di 98 lebih parah sih. Lebih parah. Nah, setelah itu teman-teman yang main di sana bilang kita nggak bisa ngapa-ngapain nih. Sementara saya harus dapat penghasilan kan. Iya. Pikir gimana caranya ini, ya udah tetap aja gue ngeband. Tapi di kafe Surabaya kan nggak seperti Jakarta, nggak sebanyak ini tempatnya. Yeah. Outlet di mana-mana, kafe di mana-mana, banyak live musik. Kalau sana nggak seperti Jakarta. Akhirnya saya nekat, udah deh gue ke Jakarta aja lah, berangkatlah ke sini. Singkat cerita berangkat kemari, terus kebetulan om saya juga drummer almarhum, diajak lah lihat beberapa band, lihat teman-teman musisinya yang main di banyak kafe. Lalu akhirnya yuk gue kenalin ke teman-teman om nih, ini dikenalin lah beberapa musisi senior waktu itu. Nah karena yang ngajak om, otomatis kan teman-temannya udah senior semua. Yeah. Akhirnya saya nonton bandnya juga band-band yang katakanlah oldies lah. Oke. Ya kan, ketemunya band-band oldies. Di situ terus om saya promosi, nih ponakan gue bisa nyanyi nih. Ya udah nyumbang dong 1-2 lagu. Udah. Oh, awal itu. Itu awalnya. Udah nyanyi 1-2 lagu. Akhirnya selesai nyanyi ditawarin sama salah satu band. Jadi saya nonton berapa band dalam seminggu itu. Nonton berapa band sampai akhirnya di hari yang terakhir sebelum saya pulang lagi ke Surabaya, band itulah yang leadernya nawarin saya, mau nggak nyanyi di bandnya om waktu itu. Bikin iya deh, daripada gue nggak ada kerjaan di Surabaya kan, ya sudahlah, berangkat. Ya udah akhirnya seminggu kemudian pulang ke Surabaya, beresin segala macam, pindah ke Jakarta, langsung masuk di band itu. Oke. Nama bandnya Grasshopper. Apa? Grasshopper? Iya. Grasshopper. Oke, pemain tim bola di Swiss. Ya, Grasshopper. Dan terus berarti dari tahun 99 sampai jadi. sekarang 21 tahun di kafe. Yep. Dan perkembangannya sangat berbeda ya, Baca ya? Oh, beda. Beda banget. Beda banget. Apa namanya? Dulu waktu awal masuk kan belum terlalu, sosial media belum terlalu seperti sekarang kan. Jadi channel untuk masuk sebetulnya udah kepengen rekaman dari Surabaya pun sudah pengen masuk industri rekaman, tapi linknya susah. Dan apalagi begitu sampai di Jakarta
saingannya juga banyak. Oke. Saingannya banyak, link juga waduh harus nembus sana sini, belum lagi ketemu teman-teman yang ya PHP doang lah ceritanya. Ya akhirnya ya sudah saya bertarung aja di live cafe, resto dan macam-macam. Kayak misalkan si Daniel Agger masih muda, postur bagus tapi sering blunder, kiper apalagi. Ya. Aduh, itu Karena memang mendatangkan Alisson itu adalah paling hebat untuk Liverpool, tapi paling bego untuk AS Roma. emang kita nggak punya pelatih bagus banyak. Oke. Yakin banyak. Gitu loh. Dari yang lebih angkatan yang senior sampai yang sekarang era Indra Syafri dan segala macam di levelnya dia banyak saya rasa. You know our love is meant to be, kind of love to last forever, and I want you here with me from tonight until the end of time.